Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak. Dan biarlah dalam waktu-waktu yang indah ini hidup kita diisi oleh firman Tuhan, yang pada saat ini kita merenungkan tema pengajaran dari firman Tuhan yang mengatakan, siapakah aku? Diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 5-7 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, para orang bijak mengatakan bahwa pertanyaan penting dalam hidup manusia adalah, siapakah aku? Atau lebih tepatnya, apakah aku? Oleh pertanyaan tersebut kita diajak memikirkan tentang kedirian kita yang sesungguhnya, kedirian kita yang paling dalam. Jika kita tidak mampu memahami siapa diri kita, sangat dapat dimengerti jika kita pun akan sulit memahami sesama kita. Dalam banyak hal, kita mungkin dapat dengan mudah memahami segala sesuatu di dunia ini. Kita bahkan dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang mengagumkan. Berbagai macam bahasa kita bisa kuasai. Namun demikian belum tentu mengerti diri kita. Bukan tidak mungkin. Selama ini yang kita pahami tentang diri kita hanya sebatas peran kita di depan sesama manusia, atau posisi yang kita sedang sandang, apakah itu jabatan, kedudukan, gelar, atau status sosial yang kelihatannya melekat pada diri kita, namun tidak identik dengan kedirian kita. Saudara, misalnya kita mendapatkan satu posisi, satu jabatan, satu peran di sebuah tempat, maka wibawa yang kita dapatkan, yang diberikan seseorang kepada kita oleh bawahan kita, yang membuat mereka patuh atas perintah kita, sesungguhnya semakin besar peran kita, semakin besar pula kemungkinan orang lain menempatkan kita secara terhormat. Dengan demikian semakin besar pula peluang kita untuk kehilangan kesadaran tentang siapa aku di depan sesamaku, apalagi siapa aku di hadapan Tuhan. Saudara pemazmur bertanya, siapakah aku? Pemazmur menyaksikan bahwa terkadang manusia lupa diri, melupakan tentang siapa dirinya, terlebih melupakan dirinya siapa manusia di hadapan Tuhan. Manusia sering memikirkan peran yang ada padanya sebagai jati diri yang membuat lupa siapa dirinya sesungguhnya, melupakan siapa samanya, dan terlebih daripada itu, melupakan siapa penciptanya. Saudara, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, peran kita makin penting, kedirian kita diuji. Dengan demikian, walaupun dalam situasi sulit, mungkin kita sedang sakit, mungkin pekerjaan kita tidak lagi semudah waktu-waktu yang lalu, tetapi peran kita kiranya tidak hilang, tanggung jawab kita tidak hilang, egoisme kita pun juga kiranya bisa kita kalahkan. Tidak hanya berpikir selamat sendiri, sehat sendiri, tapi juga memikirkan dan jika perlu mengambil bahagian membantu sama kita. Maka makna dan harga diri kita menjadi penting dalam kepedulian kita terhadap sesama. Dan disitulah terlihat siapa kita yang sesungguhnya bila kita mengambil peran dalam kehidupan sesama kita. Dan Yesus memperlihatkan itu kepada kita ketika dia menyebut dirinya dan memerankan dia sebagai gembala, menuntun semua orang dan berikan hidupnya untuk semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berbicara lagi kepada kami malam ini tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Dan jika Engkau mengizinkan, kami memiliki berbagai peran dan tanggung jawab.
kiranya bukan itu yang buat kami mengenal siapa kami, tapi justru ketika kami lakukan sebuah peran tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini, hadir di tengah-tengah perkumpulan yang sama, disitulah letak peran siapa kami sesungguhnya. Siapa kami sesungguhnya adalah ketika kami menyadari bahwa hidup ini Tuhan yang karuniakan, Tuhan yang berikan, dan juga bermakna bagi sama kami. Hari ini kami percaya, walau mungkin tidak banyak hal yang dapat kami kerjakan, tapi kalau hal itu berguna bagi sama, maka itu menjadi hal yang sangat penting. Dan terkhusus pada saat ini kami mau terus berdoa buat saudara kami yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di ruang-ruang isolasi. Peran jemaat, peran keluarga menjadi penting. Kami berdoa, topalah dan peliharakanlah. Kiranya kami tidak kehilangan pengharapan. Hingga malam ini, kami yakin tetap berada dalam topangan Tuhan. Kami jauh dari kekhawatiran, kami jauh dari kegelisahan. Hingga besok pagi, boleh bangun dalam kasih karunia Tuhan. Untuk itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan dimanapun sudah berada, buka hati dan kedua saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus selalu menopang kita sebagai gembala yang agung. Soli Deo Gloria.